Pak, Ya, tanamannya makin banyak nih. Ini kalau diisi semua nih penuh nih banyak nih. terus? Aku nggak mau nanti tagihan airnya numpuk loh ya, banyak loh ya. Soalnya kan ini harus disiram pagi sama sore kan. Mm-mm. Tempatnya panas seperti ini. Jadi ini butuh air banyak nih Pak. Jangan sampai ya tagihan airnya membengkak. Oke, baiklah. Kita nanti cari solusinya. Oke kawan-kawan, jadi memang itu yang jadi concern saya juga. Nggak cuma istri saya, karena kalau tagihan air membengkak itu juga berpengaruh ke finansial kita kan. Apalagi kalau di perkotaan bayar air itu mahal. Oke, sebenarnya kita sudah jawab concern dari istri saya dan mungkin juga istri kawan-kawan terkait dengan penggunaan air PDAM. Yang pertama kita sudah share tentang menggunakan air hujan, ya kan? Kita tampung air hujan. Terus yang kedua adalah kita punya trik untuk mengurangi penguapan kalau selama musim panas, yaitu dengan menutup permukaan tanaman kita. Nah, yang ketiga nih kawan-kawan, yang menurut saya sebenarnya kita punya air yang melimpah yang kita bisa gunakan dan selama ini kita buang-buang. Ya, udah tahu jawabannya belum? Kalau belum tahu, harus simak video ini lebih lengkap. Bah, ngapain coba video di dapur? Oke, ini kakak, jadi ditanya gini, mama itu bilang ke papa, tanamannya papa ini karena kan makin lama makin banyak di pekarangan kita. Nah, mama itu concern karena kalau tanaman makin banyak selama musim kemarau berarti kita itu tagihan airnya juga akan bengkak, ya kan? Karena kan perlu kita siram tanamannya. Nah, papa kan kemarin sudah share tuh 2 video ke kawan-kawan penghobi pekebun semua. Nah, sekarang papa mau share video yang ketiga, tips yang ketiga, yaitu papa mau kasih lihat di teman-teman sebenarnya itu kalau kita itu aktivitas memasak di dapur itu sebenarnya bisa menghasilkan air berapa banyak sih. Misalnya nih ya kak, ini kan sayur nih, ya kan sayuran kan sebelum kita masak pasti kan kita cuci nih, ya kan? Iya. Nah, air cuciannya nanti kita akan coba tampung. Terus nanti kita ukur sebenarnya selama aktivitas memasak satu hari itu kita bisa ngumpulin berapa, cukup nggak untuk menyiram semua tanaman kita untuk satu hari. Jadi selain sayuran ada beberapa hal lagi yang bisa kita kumpulin juga airnya, air cucian beras contohnya, terus air cucian ikan, udang, atau lauk pauk yang mungkin kita mau masak, ya kan? Oke. Betul kan? Betul juga. Nah, kita cek ya kawan-kawan ya. Nanti ini Mbak lagi siap-siap memasak gitu kan. Nanti kita cek. Jadi sebelum dimasak dicuci, air cuciannya kita kumpulin. Kira-kira berapa banyak sih air yang terkumpul. Terus nanti kita pakai untuk nyiram apakah cukup. Oke? Oke. Clear ya? Kakak juga paham toh? Ya, paham. Sip. Nah, yang pertama kita bisa manfaatkan air cucian beras untuk kita kumpulin untuk menyiram tanaman. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan cucian air ikan atau udang. Jadi kan biasa kalau kita beli ikan atau udang kan kita cuci kawan-kawan. Nah, airnya jangan dibuang. Itu kita simpan bisa untuk nyiram tanaman. Lumayan loh, bisa berhemat. Ini sekali cuci aja 1 baskom. Biasanya kita mencuci ikan udang yang akan kita masak itu bisa 2-3 kali. Jadi dalam 1 hari kita bisa mengumpulkan 2 hingga 3 baskom. Nah, lumayan kan untuk siram-siram tanaman, kita bisa menghemat air. Nah, ini kalau kita beli tahu di pasar biasanya kan ada airnya kan. Nah, ini bisa kita kumpulin juga. Terus biasanya kalau kita sebelum kita masak pasti tahunya kan kita cuci. Nah, jangan lupa air cucian tahunya bisa kita kumpulin juga. Nih, nanti kita coba cek ya. Kalau 1 kali masak itu kita bisa ngumpulin air berapa. Nah, ini tadi yang cucian
udang dan macam-macam tadi 1 ember sudah. Nah, nanti ini kita lihat kalau cucian tahunya berapa. Ini belum sayur ya. Ini sayur yang akan kita masak. Ini sudah disiapin juga. Tinggal potong-potong terus nanti dicuci. Nah, kita nanti akan kumpulin juga. Jadi kita akan ngelihat kalau 1 kali masak itu sebenarnya bisa terkumpul air berapa banyak. Apakah cukup untuk mencuci sampai salah kan? Apakah cukup untuk menyiram semua tanaman kita? Kita lihat nanti ya. Ikuti terus. Lihat, banyak juga kan air yang kita perlukan untuk kegiatan memasak sehari-hari. Nah, sayang kalau misalnya ini kita buang begitu saja. Ini bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi tenang aja, kalau istri saya tadi bilang gimana caranya agar tetap hemat tagihan PDAM meskipun tanamannya banyak. Salah satu triknya adalah dengan memanfaatkan air cucian yang kita pakai untuk mencuci makanan, sayuran sebelum kita masak. Seperti video kali ini, cucian air tahu. Nah, ini tahunya baru dicuci sekali. Nah, ini sudah segitu. Kita coba cek kalau ditaruh di ember jadi berapa. Tuh, banyak juga kan? Nah, itu baru 1 kali cuci. Mau cuci berapa kali, Mas? Oh, sudah ternyata. Tapi lumayan kan? Bisa dapat segitu. Nah, ini sekarang sayurannya. Jadi sebelum dimasak pasti dicuci sayurannya dan perlu air banyak untuk mencuci. Jangan dibuang. Nah, kita lihat. Baru 1 kali cuci sudah 1 baskom. Apalagi kok 2-3 kali cuci. 2 hingga 3 baskom air yang bisa kita kumpulin, kita simpan buat nyiram tanaman. Nih, tadi sudah 1,5 ember, 1 ember gede sama setengah ember kecil. Tambah ini lagi, baru 1 kali cuci sudah 1 baskom. Banyak ini. Jadi tenang aja, meskipun tanaman banyak, tagihan PDAM tidak akan membengkak. Karena kita bisa manfaatkan air cucian, beras, sayuran, ikan, udang, tahu, dan lain sebagainya. Kita lihat. Oh, berapa? Jangan dibuang, Mbak! Lupa. Oh, mbaknya lupa. Ya sudah, kumpul pokoknya. Kita kumpul. Nah, penuh sudah ember yang kecil. Nih, 2 kali mencuci. Banyak guys. Berarti harus dipersiapkan adalah ember tampungan. Ini saya sudah siapin. Ini 1 ember besar, lalu 2 ember kecil. Kelihatannya sih 1 hari ini pasti penuh. Ini yang kedua. Hari ini kita menunya adalah daun kelor dengan lauk, perkedel udang, dan tahu goreng. Enak itu guys. Tuh, udah jadi Mbak, 2 kali aja Mbak. Segarnya daun kelornya, daun kelor banyak manfaatnya kawan-kawan. Kalau perlu tanam ini di rumah. Saya sedang mencari bijinya untuk saya tanam. Selain biji bisa juga pakai batangnya, pakai dengan cara di stek. Tinggal pangkas lalu tanam. Gampang aja. Tapi kita perlu cari kawan-kawan. Nanti kita tanam di pekarangan.
Adakah yang sudah punya tanaman daun kelor di pekarangan, kawan-kawan? Kalau sudah, silahkan komen. Daripada beli mahal, bisa bikin sayur, bisa bikin teh dengan segala macam khasiatnya yang luar biasa. Dua baskom. Nah, yuhu, banyak sekali. Kelihatannya saya perlu ember lagi, kawan-kawan. Karena habis ini masih apa lagi, Mbak? Kira-kira? Cuci air bersih pakai air minum. Tuh kan, Mbak lupa lagi, dia buang lagi airnya. Nah, ini yang harus selalu diingetin, kawan-kawan. Karena yang masak kan Mbak. Jadi Mbaknya harus diingetin terus, ulang-ulang. Tuh, pakai air minum. Hanya untuk bilas saja. Kebayang kan, teman-teman? Banyak nih ini air yang kita bisa kumpulin buat siram tanaman. Dijamin hemat air PDAM, tenang aja. Nggak akan membuat istri ngomel, guys. Nah, penuh sudah ini. Tunggu ya Mbak ya, aku ambil ember lagi ya nanti ya, kumpul ya. Jangan lupa, jangan dibuang. Masih cukup ya? Iya, tapi habis ini kelihatan nanti perlu tambah nih ember. Habis ini kamu masih masak lagi nggak? Nggak? Sudah. Oh, sudah. Paling sore ya masak nasi ya? Oke, kalau nanti sore masak nasi ya tak tampung lagi, mungkin perlu ember tambahan. Mana nih? Kayak gini. Penuh sudah. Sudah Mbak, boleh Mbak. Taruh aja Mbak. Nggak apa-apa itu. Nah, banyak kan? Banyak sudah. Nah kawan-kawan, setelah kita coba kumpulin 1 hari full, jadi di sore hari terkumpul penuh. Ini penuh kawan-kawan, 1 ember. Nggak tahu nih ya berapa liter. Terus ini full. Jadi 2 ember, 3 ember seperti 2 ember kecil dan 1 ember agak besar. Jadi ini cukup, bahkan berlebih untuk nyiram tanaman ini. Jadi nanti kalau ini sudah full dengan tanaman, ini cukup untuk kita menyiram. Jadi kira-kira kalau kita kumpul 1 hari aman aja lah, nggak akan membuat tagihan kita membengkak, asalkan kita ngikutin tips yang kemarin juga kita bagikan. Kita tutup bagian atasnya untuk mengurangi penguapan, dan jangan lupa kita harus punya tandon air hujan. Nah, memang yang jadi masalah adalah kalau di lantai 2 kayak gini, tidak mungkin kita membuat tandon air hujan. Mau nggak mau kita harus memanfaatkan ini, kecuali tandonnya ada di bawah, lalu kita bawa airnya naik ke atas. Oke kawan-kawan, demikian sharing 3 tips untuk mengurangi tagihan PDAM meskipun kita punya tanaman yang cukup banyak di kebun pekarangan. Jangan lupa nonton video-video kita yang lain ya.